Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini sayang? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring hari ini. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita belajar, Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar supaya berkah. Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Semoga berkah untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak ingin membangkitkan motivasi belajar kalian dengan cara mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita lebih semangat untuk belajar. Untuk ini Bapak mintakan kepada siswa yang pertama kali hadir untuk pembelajaran hari ini, yaitu kepada si Arif. Bapak mintakan Arif untuk memimpin lagu Indonesia Raya supaya kita lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kepada Arif Bapak persilahkan. Terima kasih Arif telah memimpin lagu Indonesia Raya. Semoga kita lebih semangat lagi. Nah, anak-anak Bapak sayangi, hari ini Bapak akan mengabsen ya. Segera kirimkan nama, kelas, judul pembelajaran kita hari ini dan nomor absen kalian kepada Bapak supaya Bapak rekap daftar hadir ya, supaya bisa masuk kategori hadir untuk pembelajaran daring hari ini. Bapak tunggu sampai jam 2 siang ya, akhir pembelajaran. Nah, anak-anak Bapak sayangi, materi kita hari ini adalah menganalisis penyebab dan prosedur pencegahan distorsi dalam pengelasan las busur manual SMAW. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi, dari judul ini ya, dari materi ini kalian nantinya diharapkan dapat menjelaskan pengertian distorsi secara umum, pemuaiannya, pemanasan dan pendinginan untuk distorsi ini ya. Nah, selanjutnya kalian diharapkan nantinya ya, tujuan pembelajaran ini dapat mengidentifikasi beberapa penyebab distorsi, dan kalian juga diharapkan nantinya dapat menjelaskan teknik-teknik pengontrolan distorsi. Nah, selanjutnya ya, anak-anak Bapak sayangi, kalian harus tahu sebenarnya apa sih distorsi itu ya. Distorsi adalah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang diakibatkan oleh panas, yang diantaranya adalah akibat proses pengelasan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan panjang? Ya, yang pertama adalah jenis logam yang dipanaskan. Ya, selanjutnya adalah jumlah perubahan temperatur. Ini juga menjadi faktor. Nah, selanjutnya adalah perubahan panjang akan ke segala arah. Ya, ini juga terjadinya bisa menjadi faktor-faktornya. Nah, selanjutnya adalah penyebab terjadinya distorsi. Ya, 3 penyebab utama terjadinya distorsi ya, perubahan bentuk pada konstruksi logam dan industri bidang konstruksi pengelasan. Yang pertama adalah tegangan sisa, yang selanjutnya adalah pengelasan dan pemotongan dengan panas atau api. Selanjutnya adalah jenis-jenis distorsi. Nah, apa saja jenis distorsi? Ya, ini salah satu contohnya. Terjadinya melintang. Iya nih, ini melengkung ya. Inilah jenis-jenis distorsi. Nah, apalagi? Nah, ini apa terjadi sini distorsi? Berubah panjangnya ya, terjadinya cacat. Nah, apalagi? Nah, ini melengkung dari plat yang kita las. Ini terjadinya melengkung. Apalagi ini terjadinya menyusut ya, terjadinya juga cacat las. Nah, teknik pengontrolan distorsi. Ya, kita mempunyai tekniknya. Ada beberapa teknik mengontrol distorsi. Yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan pengelasan persiapan ya. Sebelum kita mengelasan posisi 1G contohnya, bagaimana cara kita persiapannya? Ya, minimal kita lengkungkan ke belakang sebanyak 3 derajat ya. Supaya apa? Ketika kita laksanakan pengelasan, dia akan terjadinya panas, penarikan, sehingga tidak ya, minimalkan terjadinya yang namanya distorsi. Dapat minimal terjadinya distorsi. Bahkan kalau bisa tidak terjadinya
torsi. Nah, selanjutnya adalah sewaktu pengelasan. Ya, di sini juga mempengaruhi. Apa itu mempengaruhi? Temperatur. Usahakan jangan terlalu tinggi. Nah, apalagi sesudah pengelasan, ya, proses pelurusan. Ya, di sini juga teknik-teknik pengontrolannya. Nah, apalagi selanjutnya adalah sebelum pengelasan persiapan. Ya, ini kita rencanakan sebelum pengelasan itu supaya tidak atau minimal terjadinya distorsi. Apa teknik kita? Yaitu dengan cara kampuh yang sesuai, ya, minimal 30 derajat atau kalau bisa jangan lebih dari 30 derajat. Kenapa? Karena apabila dia lebih dari 30 derajat, situ akan terjadinya pengisian. Pengisian itu akan mengakibatkan panas. Itu bisa juga terjadi yang namanya distorsi. Selanjutnya adalah teknik mengatasi perubahan bentuk. Ya, setelah terjadi distorsi, kita lakukan yang namanya meluruskan dengan api dan melakukan pemukulan logam dengan panas, ya. Semoga itu tadi materi yang Bapak berikan semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam lingkungan kerja dan di lingkungan kalian masing-masing, baik itu ketika melaksanakan praktek di bengkel maupun ketika sudah selesai tamat dapat diterapkan dalam lingkungan kerja. Nah, anak-anak bapak-bapak sayangi, itulah materi kita hari ini. Semoga bisa kalian serap dan kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam lingkungan kerja. Kenapa? Di sini sangat penting yang namanya penerapan distorsi. Karena kalau terjadi distorsi pasti perusahaan akan rugi. Kenapa? Karena benda yang kita las mengalami yang namanya cacat. Akhirnya apa? Kalau benda tersebut dapat digunakan kembali, lumayan. Ini kadang bisa mengakibatkan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Itu akibatnya fatal, sehingga perusahaan atau sekolah yang kalian tempat melaksanakan praktek atau bengkel kalian sendiri akan rugi. Jadi Bapak harapkan kalian dapat menerapkan yang namanya distorsi. Itulah kesimpulan kita hari ini, supaya kalian dapat melaksanakan dengan baik penerapan distorsi ini di lingkungan kerja. Nah, untuk materi minggu depan, ya, Bapak akan memberikan materi yang namanya teknik pengelasan 3G, ya. Nah, semoga kalian lebih terpancing, lebih termotivasi lagi untuk belajar ke berikutnya, yaitu proses pengelasan 3G. Nah, anak-anak Bapak sayangi, Bapak ada memberikan tugas, ya, tugas pengetahuan di Google Form, ya. Bapak kirim menggunakan WA dan ada juga di Google Classroom. Bisa kalian lihat di situ juga ada LKPD yang sudah Bapak share. Segera selesaikan. Bapak tunggu sebelum masuk materi minggu depan, setelah telah kalian kumpul, ya, telah kalian kumpul sebelum masuk materi minggu depan. Bapak tunggu segera. Boleh kalian kirim malam, boleh kalian kirim pagi, yang penting tugas kalian segera kerjakan. Nah, untuk akhir pembelajaran ini Bapak mintakan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin doa pulang supaya lebih berkah lagi pembelajaran kita hari ini. Kepada wakil ketua kelas, Bapak persilahkan. Terima kasih wakil ketua kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.